apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tabung gas LPG 3 kg meledak, sebuah warung dan toko kelontong di Kudus ludes terbakar. 3 siswa SMP di Pemalang tewas tenggelam saat mandi merayakan kelulusan di sebuah curug. Harga lebih murah dibandingkan di pasar, warga Kota Semarang serbu pasar murah. Informasi pertama untuk Anda, sebuah warung dan juga toko kelontong di Desa Jatiwetan, Kudus terbakar karena ledakan tabung gas LPG 3 kg Minggu pagi. Kebakaran disertai sejumlah ledakan keras. Api menghanguskan warung nasi Padang di Jalan Patimura, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Minggu pagi. Kebakaran disertai sejumlah ledakan. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api merembet ke toko kelontong yang berada di sebelah warung. 4 mobil pemadam diterjunkan sehingga kobaran api tidak meluas. Kebakaran disebabkan tabung gas LPG 3 kg meledak saat karyawan warung mengganti tabung gas. Meledak, mendengar suara ledakan keras sekali itu ledakannya, sampai 2 kali tiba-tiba muncul api. Nah dari situ kan mulai panik orang-orang panik, bantu sebisanya pakai solar itu. Yang lain memang telepon sana sini untuk bintang pemadam dan api membesar. Tiba sampai ke atap rumah itu kan. Mau ganti tabung yang harusnya seperti ganti yang baru, kemudian apinya menjalar. Itu membakar satu bangunan ini atau gimana? Ya. Ada. Beruntung tidak jatuh korban jiwa, karyawan warung hanya menderita luka ringan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Diduga tersetrum aliran listrik di sebuah bangunan kosong, seorang pemuda meninggal dunia. Sebelumnya korban berkumpul dengan teman-temannya di sebuah bangunan kosong yang merupakan bekas pasar. Seorang pemuda ditemukan tewas di sebuah bangunan kosong bekas pasar di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Sabtu malam. Korban bernama Muhammad Mahrus, 19 tahun, asal Desa Hadiwarno, Kecamatan Mencobo. Diduga korban tewas karena terkena aliran listrik. Sebelum tewas, korban sedang berkumpul bersama teman-temannya. Korban hendak menghidupkan lampu dengan cara menyambung kabel yang berada di atas plafon. Namun korban terpental hingga tergantung di plafon. Saat diperiksa, korban sudah tidak bernyawa dan telapak tangannya mengalami luka bakar. Saya sama anak-anak itu inisiatif. Coba kamu yang di bawah, saya pegang dulu, takut ada setrum. Saya pegang takut ada strum yang nggak taunya. Tahu-tahu, oh nggak ada strum, nggak ada, tarik sama saya, tarik turun. Rencana saya itu saya taruh di bawah. Cuman setelah itu anak perempuannya itu minta diangkat ke atas. Akhirnya sama anak pang diangkat ke atas. Saya lihat, loh kok ini nggak bernyawa? Ini nggak bernyawa, Mbak. Sementara itu, bangunan kosong bekas pasar di Desa Ngembal Kulon tersebut sering digunakan untuk tempat kumpul-kumpul anak muda. Meski sudah dilarang, bangunan tersebut masih kerap didatangi. Dari desa saya, Pondok Indah sudah katakanlah sudah menggeser biar tidak dihuni. Karena ini kan berbahaya di sini malam-malam. Apalagi sifatnya anak pang. Polisi yang datang langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kita beralih ke informasi lainnya, 3 siswa SMP tewas tenggelam di Curug Barong Pemalang saat mandi merayakan kelulusan. Proses evakuasi berlangsung dramatis setelah proses pencarian selama 4 jam.
Duka pecah di Curug Barong, Desa Simpur, Kecamatan Belik, Pemalang, Sabtu sore. Dari video amatir, warga menangis histeris saat satu persatu jenazah 3 remaja dievakuasi dari dalam curug. Tim Basarnas gabungan bersama warga menemukan 3 pelajar SMP setelah dicari selama 4 jam. Kondisi air keruh dan derasnya pusaran arus bawah air membuat proses pencarian butuh waktu lama. Namun tim SAR akhirnya menemukan ketiga korban pada kedalaman 5 meter. Ketiga korban tenggelam saat mandi bersama untuk merayakan kelulusan SMP. Kurang lebih 5 meter. 5 meter ya. Itu korban tersangkut di dasar atau bagaimana? Tidak. Itu benar-benar pure dia di bawah itu hanya ya ada batu-batu kecil. Setelah evakuasi selesai, ketiga jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Dua truk dan 1 sepeda motor terlibat tabrakan beruntun di Kabupaten Magelang. Akibatnya pengendara sepeda motor tewas dan truk muatan kemasan rumput laut ini terbalik ke area persawahan. Sebuah truk bermuatan kemasan rumput laut terbalik ke lahan pertanian warga setelah menabrak truk box dan sepeda motor yang berada di depannya. Akibatnya pengendara motor meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula saat truk muatan kemasan rumput laut hilang kendali saat melintas melewati jalan turunan, sehingga menabrak sepeda motor dan truk pengangkut makanan yang berada di depannya. Setelah menabrak, truk muatan rumput laut terbalik ke jurang sedalam 5 meter. Diduga sang sopir hilang kendali akibat truk mengalami remblong. Searah sama truk boxnya itu ngindarin itu, ya saya kena boxnya itu. Terus di belakang saya ada motor yang katanya meninggal itu. Yang meninggal itu iya. Yang di belakang masih berarti? Iya. Itu posisi saya nggak tahu. Itu jalannya gimana Mas truknya itu sampai ke kanan? Oleng-oleng gitu. Udah hilang kendali. Dari arah Sawangan menuju ke Tepak, yang pengendara sepeda motor. Itu jenis kelaminnya apa ini? Perempuan. Pengendara sepeda motor yang meninggal di lokasi kejadian telah dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polresta Magelang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. 6 anggota geng motor yang menyerang warga Losari Brebes ditangkap polisi. Kawanan geng motor ini sebelumnya menyiarkan secara langsung konten mereka menyerang warga Losari dengan senjata tajam melalui media sosial. Inilah dampak aksi brutal geng motor asal Cirebon, Jawa Barat. Warga Losari di jalur Pantura Brebes yang sedang duduk santai di pinggir jalan lari berhamburan menyelamatkan diri. Warga ketakutan karena kawanan geng motor menyerang secara membabi buta dengan menggunakan senjata tajam. Penyerangan brutal ini ternyata disiarkan langsung para pelaku melalui portal media sosial YouTube pada Selasa dini hari pekan lalu. Beruntung tidak ada warga yang terluka. Konten media sosial ini memudahkan polisi untuk mengidentifikasi para pelaku sehingga 6 pelaku ditangkap. Mereka berasal dari Pabedilan, Cirebon. Penangkapannya setelah kami video itu viral, kami mengidentifikasi kendaraan bermotor. Dari kendaraan itu kami mendapatkan identitas. Setelah itu kami lakukan tindakan penangkapan kepada mereka-mereka ini yang... Aksi para geng motor ternyata melibatkan sejumlah geng. Salah satu pelaku mengaku hanya ikut-ikutan karena diajak geng motor lain. Nyerang itu anak ini Losari Brebes. Kenapa diserang? Dia salah apa? Nggak tahu Pak, dia yang ngajak. Kamu mau? Ikut doang Pak. Ikut doang. Polisi menyita 3 sepeda motor, 6 buah ponsel, dan 2 celurit sebagai barang bukti. Polisi masih memburu kelompok geng motor lain yang terlibat penyerangan. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga terancam penjara 10 tahun. Sugihartono melaporkan dari Brebes.